Banyak orang langsung membuang nasi basi, padahal nasi basi ini bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair alami yang sangat bermanfaat untuk penyubur tanaman loh. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan cara membuat pupuk organik cair dari nasi basi. Mudah, murah, bisa dibuat di rumah kapanpun saja. Jadi pastikan nonton sampai habis ya video ini. Yang pertama, siapkan nasi basinya dulu ya secukupnya. Usahakan nasi basinya yang sudah berjamur ya. Langkah pertama yaitu masukkan nasi basi ke dalam toples ataupun botol, terserah kalian mau bikinnya pakai apa. Kenapa sih harus pakai nasi basi? Karena nasi basi mengandung mikroorganisme alami yang baik yang bisa membantu memperbaiki struktur tanah, merangsang pertumbuhan akar, dan mampu membantu penyerapan nutrisi tanaman. Kalau difermentasi dengan benar, nasi basi ini bisa menjadi pupuk cair yang aman dan ramah lingkungan loh. Tahap selanjutnya, apabila toples sudah penuh, kita masukkan gula merah sebagai media molasenya. Teman-teman jangan khawatir, bila di mana bang, di saya nggak ada gula merah, adanya gula putih. Gak apa-apa, gula putih juga bisa digunakan sebagai media untuk molasenya itu sendiri. Tambahkan air cucian beras ataupun air leri. Airnya ini bisa diganti dengan air biasa, air cucian beras ataupun air kelapa. Jangan lupa diaduk-aduk sampai semuanya tercampur, terutama gula merahnya yang harus sampai larut ya. Kalau ada yang nanya, bang kenapa harus pakai gula? Gula ini berfungsi sebagai makanan mikroba agar proses fermentasi berjalan maksimal. Kemudian setelah itu tutup wadah, tapi jangan terlalu rapat karena proses fermentasi menghasilkan gas. Dan inilah dia penampakan H+5. Rendaman nasi basi ini telah menjadi buih-buih yang kasar, tapi sedikit ada udara. Dan inilah dia penampakan H+6. Terdapat gelembung-gelembung halus, sedangkan buih-buih yang tadinya kasar menjadi hilang. Ini menandakan proses pembuatan pupuk organik cair dari nasi basi berjalan lancar. Step selanjutnya yaitu kita harus menyaring dan memisahkan antara airnya dengan butiran-butiran nasi basinya. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus tetap safety. Simak untuk penyaringannya ya teman-teman. Fermentasi ini berlangsung sekitar 5-7 hari. Setiap hari sebaiknya wadah dibuka sebentar untuk mengeluarkan gas agar tidak menggelembung. Kalau tidak dibuka, bisa-bisa toples ataupun botolnya akan meledak dengan sendirinya karena gas itu akan menguap. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil yaitu bau asamnya itu segar loh, tidak busuk menyengat, warna keruh kecoklatan, tidak hitam. Ingat ya, tutup rapat-rapat. Waktunya proses pengaplikasian pupuk cair organik ini agar bisa bermanfaat buat tanaman, subur, sehat, dan juga segar. Kalau baunya busuk, berarti fermentasi ini gagal, sebaiknya tidak digunakan ya. Di sini saya hanya akan menggunakan 1 cup besar pupuk organik cairnya ya. Untuk penggunaan, jangan langsung dipakai ya. Campurkan 1 cup botol ke 1 ember. Kenapa harus memakai perbandingan? Jadi gini teman-teman, saya meminimalisir agar tanaman tidak mudah overdosis terhadap pupuk. Kalau tanaman mati, kita juga yang repot kan? Kita juga yang sedih juga. Siram ke media tanam atau ke pangkal tanaman sebanyak 1 kali seminggu.
cocok digunakan untuk sayuran, tanaman buah maupun tanaman hias. Dengan catatan, menyiramnya itu di waktu yang tepat ya teman-teman. Di waktu yang tepat itu kapan? Waktu yang tepat untuk tanaman diberi pupuk yaitu pada pagi hari dan sore hari. Kenapa harus pagi dan sore? Karena waktu siang tanaman memerlukan fotosintesis. Di sini saya hanya menggunakan 1 cup air besar untuk setiap satu tanaman ya teman-teman. Ini bertujuan agar tanaman tidak mudah overdosis. Jadi daripada nasi basi ini dibuang, lebih baik kita manfaatkan jadi pupuk organik cair yang bermanfaat bagi tanaman. Selain hemat, juga membantu tanaman lebih subur dan ramah lingkungan. Ini sebagai langkah alternatif di gempuran pupuk kimia yang semakin hari semakin mahal. Pupuk itu tidak harus melulu tentang pupuk kimia, dan pupuk kimia. Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah dengan hemat, ramah lingkungan, dan tentunya tidak memerlukan biaya yang cukup mahal seperti halnya membeli pupuk kimia. Nantikan video selanjutnya tentang pembuatan pupuk-pupuk organik lainnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.